A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat sunat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, lalu lupa meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat termasuk amalan yang makruh dilakukan. Ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak
jika mengantuk sebelum melakukan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika sahabat mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai rasa lelah hilang dari tubuh kita. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri, ini sangat tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika sahabat suka video ini, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.